Katanya parkir di RSUD itu mahal. Apakah betul seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel RSUD Indramayu. Senang sekali saya Dr. Steven Saputro kembali berjumpa dengan Anda Sobat RSUD Indramayu dalam acara Podcast RSUD Indramayu. Biasanya kita bahas tentang medis, tetapi kali ini kita bahas tentang non-medis, yakni masalah parkir di RSUD Indramayu. Oleh karenanya kita sudah hadirkan Kepala Bagian Umum RSUD Indramayu, Bapak Haji Sarbadi SKM MKM, dan juga Mitra Pengelola Lahan Parkir RSUD Indramayu, Mas Andi Ragil Yulianto. Selamat pagi Bapak-bapak. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik-baik semua ya. Oke. Kita di sini akan membahas tentang parkir Bapak-bapak sekalian. Bagaimana mekanisme parkir di RSUD Indramayu yang betul, dan juga membahas tentang adanya hoax yang terjadi di masyarakat berkenaan dengan parkir di RSUD Indramayu. Utamanya katanya parkir di RSUD itu mahal. Apakah betul seperti itu, Pak Sarbadi? Terima kasih, Pak Dr. Step. Terima kasih. Mengenalkan tadi atas nama saya, nama Sarbadi sebagai Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Penelitian di RSUD Indramayu. Kami akan mencoba menyampaikan tentang pengelolaan parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu. Pengelolaan parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu itu, yang pertama itu kita mempunyai tujuan dan mempunyai visi misinya adalah supaya pengguna parkir di rumah sakit itu lebih nyaman, aman, dan kendali. Ya, itu intinya. Jadi pengelolaan parkir, jadi kita dari pihak rumah sakit sudah melaksanakan kegiatan kerjasama dengan penyedia atau pihak ketiga untuk pengelolaan, supaya betul-betul dalam pengelolaan parkir di rumah itu akan lebih baik untuk pengelolaannya. Seperti yang ditanyakan tadi bahwa apakah pengelolaan atau tarif parkir di rumah sakit itu mahal? Sebetulnya kalau kita bilang tidak, sesuai dengan tarif yang kita tetapkan dari hasil analisis dari kantor yang berwenang, bahwa untuk pengelolaan parkir kita gunakan ada beberapa dari macam kendaraan. Yang pertama adalah roda 2, kemudian ada roda 4, dan ada roda 4 yang bentuk box, ya, mobil kendaraan box. Itu sebetulnya kalau kita dilihat dari tarif, ya, kita sesuai dengan tarif awal, bahwa sesuai dengan PKS atau kerjasama yang kita tentang dengan pihak Hotman dari Jakarta, bahwa tarif untuk roda 2 itu pertama kali masuk itu hanya dikenakan tarif Rp2.000. Kemudian pertama kali masuk itu, kemudian untuk kita ada penambahan pada jam berikutnya dikenakan Rp1.000 itu setiap kelipatan, dan diberikan maksimal adalah Rp5.000 Sehari? Satu hari. Tapi untuk teman-teman yang bagi masyarakat pengguna yang sedang dirawat, kita berlakukan untuk kendaraan roda 2 itu maksimal 72 jam. 3 hari orang lebih. 3 hari untuk yang pasien ataupun keluarga yang sedang menunggu saudaranya yang sedang dirawat. Batas 3 hari. Batas 3 hari. Pertama kali tap misalkan masuk bawa motor itu 2.000. Sudah 1 jam pertama. Sejam selanjutnya tambah 1.000. Maksimal adalah Rp5.000. Maksimal Rp5.000 dalam 1 hari. Dalam 1 hari. 24 jam untuk motor. Iya, bagi pasien-pasien umum. Sedangkan untuk bagi pasien yang penunggu
yang rawat inap itu diberlakukan 72 jam dengan catatan keluarga pasien harus melaporkan identitasnya ke bagian YSD office parkir. Oke, jadi melaporkan kalau misalnya ada pasien atau keluarga pasien yang menunggu barangkali lebih dari 72 jam. Yang lebih dari 24 jam. Betul. Tapi dengan catatan ya Pak ya, Betul. kendaraannya tidak keluar-keluar Pak. Ya, tidak keluar Hanya masuk. mengeksplor. Betul, Tidak keluar masuk. betul. Kalau keluar masuk berarti Keluar masuk kita ada produk khusus. Ya. Jadinya kalau yang menunggu biasanya dia kan mau ambil makanan atau mau keperluan lain. Keluar masuk itu ada produknya. Kalau untuk motor itu per 3 hari kita berlakukan di 15.000. Jadi dia keluar masuk bebas selama 3 hari. free pass lah, Free pass. 15.000 untuk 3 hari itu. Betul. Dan itu dia juga kita metodenya menggunakan kartu. Dia harus daftar ke kami, deposit kartunya 20.000. Jadi dia keluar masuk menggunakan kartu, Pak, gitu. Oke, jadi selama 3 hari itu Selama free. 3 hari free. Dengan deposit 20.000, 20.000. dapat kartunya. Dapat kartunya. Dia 3 hari 72 jam bebas keluar masuk. Keluar masuk. Untuk pengeluaran apapun itu ya. Iya. Betul. Oke. Itu untuk roda 2. Sedangkan roda 4 kita. Roda 4 itu kita melakukan per datang itu per kali tap pertama adalah 3.000. 3.000. 3.000, kemudian jam berikutnya adalah tambah 2.000 dan maksimal di 10.000. 10.000. Berarti dalam hemat saya berarti hanya parkir itu hanya bertarif 4 jam. Sejam pertama 3.000 misalkan mobil ya. 2.000 karena maksimalnya 10.000. Kesananya dia tetap flat 10.000. Selama 24 jam. Motor pun begitu, awal 2.000, 1.000, 5.000 flat selama 1 hari 24 jam. Berarti motor maksimal Rp5.000, mobil 10.000 dan Box Itu di itu 15.000. 15.000. mobil box 15.000. Iya. Sebetulnya cukup terjangkau ya. Tapi kenapa ya banyak info-info di luar sana masyarakat itu mengeluhkan tentang parkir yang kemahalan di RSUD Indramayu? Karena kalau menurut kami ini faktor kebiasaan. Yang dulu kan memang di Flat. RSUD ini kan flat tarifnya. iya. Dia biasa cuman bayar 2.000 atau 3.000. Ini kaget, kok saya harus bayar 5.000 gitu. Iya, Atau untuk mobil saya harus bayar 10.000 gitu. Mungkin ini habit atau kebiasaannya gitu. Nah, kemarin memang banyak komplain masuk ke kami atau ke pihak RSUD mengenai tarif. Cuman pelan-pelan kita terangin apa aja sih yang didapat ketika parkir di RSUD ini lahannya kita kelola gitu. Yang pertama kan jaminan keamanannya sudah pasti. CCTV di pintu masuk, pintu keluar situ 24 jam, Pak. Jadi keluar masuk kendaraannya itu semua tercatat gitu. Kita menggunakan teknologi yang memang sudah muktahir yang saat ini kita pakai. Dari kantor pusat kami pun juga memantau. Dari handphone kami pun juga bisa memantau. Bisa terpantau juga. Bisa terpantau juga. Ada berapa titik CCTV? Di mana saja itu? Satu pintu itu ada 2 CCTV yang terpantau. Jadi kalau di sini ada total 3 pintu masuk, 3 pintu keluar, kita kali 2 berarti sekitar 12 CCTV yang terpantau, yang terpasang di sini. Oke, ngomong-ngomong masalah parkir, di mana sih Pak Carbadi parkir di RSUD Indramayu itu? Ya, parkir itu yang terdiri dari di rawat jalan. Ya, kemudian yang kedua ada di pavilion. Pavilion kita yang rencana ya. di Jalan Marngali. Dan kita buka pengembangan parkir yang baru. Dan insya Allah sesuai dengan PKS perjanjian, itu kita akan pembenahan untuk pengerasan ya akan dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2024. Oke, itu udah buka belum itu? Sudah. Sudah karena sudah tertuang di dalam perjanjian. Jadi kita makanya tadi tujuannya adalah pengguna parkir itu akan dilaksanakan senyaman mungkin, dan kelebihannya mungkin bagi untuk masyarakat barangkali itu kalau misalkan membandingkan dengan parkir yang di luar, ya kalau parkir di rumah sakit itu sudah akan terjamin dengan asuransi. Itu. Jadi perbedaannya mungkin. Asuransi macam apa itu? Asuransi kehilangan misalkan contoh, betul kendaraan. Jenis kendaraan apapun, ya baik itu roda 2, kemudian roda 4, itu bisa kita asuransikan. Kita asuransikan apabila ada kehilangan kendaraan tersebut. Jadi jangan takut, itulah kelebihan di rumah sakit Indramayu untuk lahan parkir dibanding dengan di luar lingkungan area
lahan rumah sakit. Iya. Itu barangkali kelebihannya, makanya kita Ya, dalam lahan keputusan. parkir Dalam rumah lahan sakit yang parkir. dikelola oleh Betul. Mas Andi, Mas Agil ya. Iya. Gitu. Dan kita juga sebetulnya masih perlu untuk pengembangan-pengembangan seperti contoh di lahan yang baru yang di Jalan Marngali yang di belakang itu kita akan dilaksanakan tentang hot mix ataupun pengerasan dengan cor beton sebagai median untuk pembuatan marka untuk parkir. Insya Allah dilaksanakan pada Januari 2024. Tahun depannya. Iya, insya Allah itu. Kalau dihitung-hitung dan dikira-kira berapa banyak kendaraan roda 2 dan 4 yang bisa ditampung oleh lahan parkir yang dikelola oleh Hoffman? Oke. Kalau untuk yang di area poli itu kendaraan roda 2 kurang lebih sekitar 500 kendaraan yang bisa tertampung. Oke, dirawat di poli. Di poli dan mobil kendaraan roda 4 itu sekitar 30 kendaraan. Untuk di pavilion atau Kidang Kencana kalau untuk motor 200 kendaraan. Oke. Untuk roda 4 itu 50. Oke. Kalau untuk yang di area baru di Kidang Mas itu motor bisa sampai 700 kendaraan karena areanya cukup luas parkirnya ya. Untuk mobil itu 50 pun juga menampung kendaraan di situ. Berarti memang cukup luas ya, cukup memadai untuk menampung pasien dan keluarganya. Jadi kalau dibilang PR kita sih sebenarnya ada di poli ya Pak Arbadi ya, karena padatnya kalau untuk pagi hari itu di poli. Area parkirnya cukup sempit. Nah, ini mungkin kemarin kita diskusi ya Pak. Mungkin next ke depannya ketika memang ada planning kita akan bangun parkir bertingkat. Nah, itu planning ke depannya Pak. Kendaraan roda 2. Sambil jalan ya itu ya. Kendaraan roda 2 yang Iya. Jadi nanti kita taruh di area lobi, depan lobi rawat jalan, itu parkir bertingkatnya. Jadi pengguna roda 2 tidak pusing-pusing cari parkiran. Ya. Selain dibantu oleh petugas kami, mereka pun juga nyaman dan aman. Seperti itu Pak. Gitu. Ya memang problema itu pun saya rasakan kalau pagi itu penuh sekali. Saya sekarang parkir di Kidang Kencana di belakang karena saking padatnya. Apalagi hari Senin nih. Iya. Awal-awal minggu itu Iya, memang padat sekali gitu kan. Sampai mungkin ya ada yang parkir di luar lahan parkir yang dikelola oleh RSUD. Ya, betul. Itu. Ya sebetulnya dari lahan sudah memadai, tinggal PR-nya mungkin yang di poli gitu kan. Tarif sudah dijelaskan yang kalau menurut saya pribadi ya memang terjangkau untuk masih make sense dan masih masuk akal sebetulnya. Untuk harga segitu untuk mendapatkan fasilitas yang demikian gitu kan. Ya ini pun sekaligus meluruskan dan mengklarifikasi ya Pak Arbadi ya mengenai info-info yang beredar di masyarakat mengenai tarif parkir kemahalan, walaupun ada apa namanya hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang sudah kita sediakan. Lalu apabila kita sudah memberikan informasi kepada masyarakat Sobat RSUD Indramayu tentang tarif parkir, kalau misalkan ada oknum yang sengaja atau tidak sengaja menaikkan tarif parkir. Karena ada beberapa masukan ke saya itu begitu. Yang ya kan ada bacaannya di di ketika pintu keluar itu, tetapi dimintakan atau ditagih lebih dari yang sudah di list. Seperti bagaimana? Betul. Jadi gini. Jadi untuk pengelolaan parkir sebetulnya kalau dari pihak rumah sakit itu kita sepenuhnya sesuai dengan PKS yang semua tertuang dalam PKS ke pihak Hotman. Jadi segala sesuatu apabila ada penyelewengan atau kemarin ada aduan-aduan yang tidak sesuai dengan yang kami terapkan sesuai dengan di MOU, itu pihak kami dari pihak rumah sakit itu melaksanakan teguran secara tertulis ataupun secara lisan langsung ke pihak Hotman sebagai pengelola. Jadi nanti pihak Hotman yang akan mengklarifikasi dan akan melaksanakan teguran kepada mungkin bagi karyawannya parkir. Dan sebetulnya fasilitas parkir kami juga ada parkir mengkhususkan ya, seperti tadi yang untuk selain ada untuk pengunjung rawat inap, kemudian ada bagi pasien-pasien yang melaksanakan hemodialisa dan talasemi, itu kita berlakukan parkir yang khusus. Tarifnya itu akan lebih murah, makanya kami sudah bekerja sama dengan sudah masang pamflet, sudah masang edaran, sudah bekerja sama dengan kepala ruangan yang bersangkutan
untuk menginformasikan kepada pengunjung atau pengguna yang tadi yang baik itu yang dirawat inap, kemudian yang di pasien-pasien yang hemodialisa, kemudian yang talasemi, untuk biar kita tidak salah atau kita bisa melaksanakan tarifnya sesuai dengan yang kami tetapkan. Artinya kami melakukan untuk tarif khusus bagi pengunjung pasien-pasien yang tersebut. Di pasien yang memang perlu datang ke rumah sakit dalam jangka waktu tertentu dan rutin. Betul, gitu. rutin. Dia ada keringanan lah namanya seperti itu. Keringanan tentang biaya parkir. Oke. Atau ada hal-hal yang ingin disampaikan Pak Sarban mengenai, mungkin ada yang belum terbahas di sini mengenai parkir atau yang ini diklarifikasi kepada sobat RSUD? Oh, barangkali untuk masyarakat ya, untuk masyarakat jangan pernah takut, dan kami juga sebenarnya sudah dari pihak rumah sakit sudah melaksanakan tindakan-tindakan teguran-teguran kepada pihak penyedia, itu pihak outbound, apabila ada masalah-masalah tentang parkir. Makanya silakan dari masyarakat pengguna parkir, kami terbuka. Ya, apabila ada kenyamanan itu akan terganggu, kemudian yang sesuai dengan tarif yang kita tetapkan, itu bisa melaksanakan komplain dan bisa melaksanakan aduan secara baik lisan ataupun tertulis. Oke, berbicara mengenai tarif ini memang sudah sesuai dengan Perbup? Betul, sesuai dengan Perbup BLUD. Kita sudah dituangkan di dalam itu, dan itu berdasarkan hasil kajian dari pihak yang berwenang, ya seperti dari dinas terkait. Ini bukan ngarang-ngarang, bukan mengada-ngada antara dari mitra ataupun dari RSUD, memang sudah ada peraturannya. Sudah. Itu. Jadi sudah ada landasannya sobat RSUD Indramayu mengenai parkir ini. Jadi bukan ngawang-ngawang, bukan kita ngarang-ngarang sendiri, tapi memang sudah ada peraturannya untuk penentuan tarif parkir. Dan juga ada keringanan-keringanan yang diberikan kepada pasien-pasien seperti hemodialisis dan juga pasien dengan talasemi. Talasemi, betul. Itu. Kalau dari Mas Ragil sebagai manajer operasional Hoffman, keluhan-keluhan apa saja yang biasanya masuk ke Mas Ragil sebagai Hoffman? Sering kami dapat kemarin itu terkait dengan tarif, kemahalan atau segala macam seperti itu. Nah, ini lagi masalah kebiasaan gitu kan, yang kemarin kalau saya analisa, saya lihat di CCTV, jadi bukan overcharge jadinya kemarin yang permasalahan itu. Jadi di sistem kami ini ada membaca sensor mobil dan motor. Gitu. Nah, kebetulan kendaraan tersebut terbaca sensornya di mobil, jadi mengikuti tarif mobil. Seperti itu. Jadi kalau di pintu masuk itu kan kebiasaannya mereka kan berbondong-bondong nih mau masuk. Betul. Nah, itu kebacanya di sensor mobil gitu. Jadi harusnya kan satu persatu Pak antri. Nah, ini berbondong-bondong, jadi terbaca sensor mobil. Cuman ketika memang ditemukan oleh petugas kami itu terbaca mobil, tetapi kendaraannya motor, tetap yang ditagihkan adalah tarif motor. Gitu, karena memang timbul di display kami, di tarif monitor kami itu pasti tarif mobil. Cuman kalau itu kendaraannya motor, kita tagihkannya hanya tarif motor, seperti itu. Jadi memang kesalahan pembacaan dari mesinnya. Iya, bukan kesalahan dari pembacaan mesinnya. Berbondong-bondong gitu. Karena berbarengan masuk. Ya, sensornya seangkanya itu adalah mobil. Iya. Jadi kalau yang saya lihat banyak masyarakat yang masih belum mengerti untuk penggunaan pengambilan karcis di pintu masuk gitu. Mestinya antri ya. Itu tuh orang Indramayu itu masalahnya. Yang mestinya sabar dikit gak ya? Itu. Betul. Ini sampai kemarin saya lihat soalnya, saya suka lihat soalnya. Apalagi yang di poli itu. Betul. Di kemarin di poli itu pintu masuk kami palang pun juga jadi korban, ditabrak. Iya, sampai sekarang masih pengok, belum kita perbaiki. Motor atau mobil tabrak? Ditabrak motor. Iya. Itu karena dia nggak sabar. Buru-buru apa sih? Wah. Itu dia. Jadi mungkin masalah-masalah yang seperti itu, tapi ketika ditagihkan ya sesuai dengan kendaraannya ya. Betul, karena kan di display pun juga, ya ini kan semua terbaca oleh sistem Pak. Yang menghitung sistem, bukan manusianya, gitu. Yang menghitung. Jadi ketika tarif timbul itu yang menghitung sistem, bukan dari
manusianya gitu. Ketika memang ada kesalahan baru kita cek lebih lanjut. Gitu. Kalau misalkan ada pasien hanya mengantar Oh iya. dan apa namanya nggak lama-lama, hanya misalkan ada ojek online atau apa, apakah dikenakan tarif juga? Jadi di MOU sudah jelas di PKS itu kita sudah dituangkan bahwa setiap kendaraan yang melaksanakan dropping, dropping artinya dropping itu hanya masuk menurunkan, itu kalau diberikan di bawah 15 menit, maka kendaraan tersebut tidak terkena cas. Oke, masih digratiskan. Digratiskan. Di bawah 15 menit. Di bawah 15 menit. Jadi pas masuk ngitung stopwatch, gage ya dibayar. Ya, betul itu. Jadi kita ada di belakang dan itu sudah tertuang di dalam semua kerjasama. Jadi segala sesuatunya kita dituangkan di dalam perjanjian kerjasama. Sudah ada MOU-nya. Baik itu tentang parkir, kemudian ada investasi dengan alat, kemudian lain sebagainya, standar-standarnya. Kami terus mencoba, makanya untuk mengimbau untuk masyarakat jangan pernah takut, ya mangga parkir. Kami juga terus berbenah dari pihak rumah sakit melalui pihak ketiga, yaitu dari pihak PT Outman sebagai pengelola, dan insya Allah ke depan parkir akan lebih nyaman, ya mungkin ya kita jangan takut, apalagi kendaraan diasuransikan kalau sudah masuk di parkir di rumah sakit itu barangkali. Oke, terakhir dari Mas Ragil ada yang disampaikan kepada Sobat RSUD, silakan. Untuk masyarakat yang menggunakan khususnya jasa parkir di RSUD Indramayu, jangan takut, jangan khawatir mengenai parkiran yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Karbadi. Kita semua berkonsen pada parkir nyaman, aman, dan tentram gitu. Ketika memang ada keluhan bisa disampaikan ke kami untuk kami bisa perbaikin dan kami bisa memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat umum semuanya. Itu aja mungkin. Oke, terima kasih Mas Ragil. Pak Karbadi, silakan. Ya, cukup barangkali. Cukup ya, saya sudah sampaikan. Baik, jadi mudah-mudahan podcast kali ini bisa membahas atau bisa menjawab pertanyaan Anda Sobat RSUD Indramayu mengenai parkir di RSUD Indramayu katanya mahal. Ternyata 5.000 maksimal untuk motor dan 10.000 maksimal untuk mobil, 15.000 untuk mobil pick up, dan itu menurut hemat saya masih dalam batas yang wajar sekali dengan fasilitas yang sudah diberikan. Jadi kalau misalkan ada dari Anda yang merasa kurang nyaman atau ingin bertanya lagi, bisa datang ke office parkingnya seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan podcast kali ini, dan saya ucapkan terima kasih pada Pak Karbadi dan juga Mas Ragil yang sudah hadir di podcast RSUD Indramayu. Dan jangan lupa kepada Sobat RSUD Indramayu semuanya untuk like dan subscribe channel YouTube RSUD Indramayu, dan nantikan video-video selanjutnya. Kalau Anda ingin punya ide, ingin apa yang ditampilkan atau disampaikan, dibahas di podcast kami, tinggal tulis di kolom komentar. Akhirnya saya Dr. Stephen Saputro mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.